Halo semuanya, apa kabar? Semoga Anda semua saat ini berada dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Berjumpa kembali dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 8. Sebelum dilanjutkan, marilah bersama-sama kita berdoa. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji dan syukur atas rahmat-Mu sampai hari ini. Hadirlah bersama kami agar kami dapat memahami materi pelajaran pada hari ini dengan baik. Doa ini kami panjatkan dalam nama Yesus Putra-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, kali ini kita akan belajar dengan tema Kerajaan Allah sebagai pokok pewartaan Yesus. Minggu yang lalu kita belajar tentang kealahan dan kemanusiaan Yesus. Nah, sekarang kita lihat indikator pembelajaran kita kali ini. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian kerajaan Allah. Yang kedua, menjelaskan paham kerajaan Allah pada masa Yesus. Yang ketiga, menjelaskan pandangan Yesus tentang kerajaan Allah. Lalu kemudian yang terakhir, kita akan membandingkan paham kerajaan Allah menurut harapan bangsa Israel dengan paham menurut Yesus itu seperti apa ya? Sekarang, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, coba Anda perhatikan ada dua gambar di sini, ya. Ada gambar orang yang sedang terbaring di lantai, kemudian berselimutkan koran, lalu ada juga gambar seorang pengemis. Pertanyaannya adalah, dari gambar tadi, situasi apa yang digambarkan? Ya, jadi situasi apa yang digambarkan dalam gambar tadi? Kira-kira apa ya yang dirasakan oleh orang-orang yang ada dalam gambar tadi? Lalu pertanyaan berikutnya adalah, apa yang mereka harapkan? Ketika mereka dalam situasi seperti itu, apa ya yang mereka harapkan? Nah, Anda harus tahu bahwa setiap orang mendambakan suasana yang penuh dengan keadilan, kedamaian, kebahagiaan, sukacita. Tentu saja, gambar tadi memperlihatkan kepada kita sebagian kecil saja suatu situasi di mana orang berada dalam kekurangan, penderitaan, mungkin kesedihan, dan lain sebagainya. Dan dalam situasi seperti itu, orang mendambakan kebahagiaan, sukacita, atau mungkin keadilan. Ya. Nah, suasana seperti itu juga menjadi harapan bagi bangsa Israel pada waktu mereka mengalami penderitaan. Bangsa Israel sering menjauh dari Allah. Perbuatan dosalah yang menyebabkan mereka jatuh dalam pembuangan dan penindasan oleh bangsa lain. Sekarang mari kita lihat situasi masyarakat Yahudi pada masa Yesus.
Yang pertama adalah mereka dijajah oleh bangsa Roma. Kemudian yang kedua, diskriminasi terhadap kaum perempuan dan anak-anak. Anda harus tahu ketika kelas 7 Anda belajar, Yesus pejuang kesetaraan gender. Bagaimana ternyata pada masa Yesus waktu itu, perempuan itu berada dalam posisi nomor 2. Ya, ketika ada perempuan yang kedapatan berbuat zina, yang dihukum hanya perempuannya saja. Bahkan anak-anak pun dalam posisi yang sama. Kemudian, adanya kemunafikan orang Farisi dan ahli Taurat. Anda harus tahu bahwa orang Farisi dan ahli Taurat ini adalah salah satu kelompok yang menolak pewartaan Yesus. Bahkan karena ulah mereka jugalah Yesus akhirnya disalibkan. Nah, inilah situasi masyarakat Yahudi pada zaman Yesus. Ya, jadi Anda bayangkan ketika sedang dijajah, ada dalam penjajahan, mereka pasti menderita dan mereka membutuhkan keadilan, membutuhkan pembebasan, ya, membutuhkan kedamaian, kebahagiaan. Mereka ingin lepas dari penderitaan itu, ya, termasuk ketika mengalami diskriminasi. Nah, mari sekarang kita lihat, ya, apa ya kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah adalah suatu situasi yang tercipta di mana Allah merajah, misalnya damai, sukacita, lemah lembut, sabar, kasih, dan lain-lain. Jadi, jangan dibayangkan kerajaan Allah itu adalah sebuah tempat, sebuah istana. Jangan, misalnya sebuah istana atau tempat di mana kita bisa mendapatkan apapun yang kita inginkan. Nah, bukan itu jawabannya, tapi kerajaan Allah itu adalah suatu situasi yang tercipta di mana Allah meraja, ya. Contohnya damai, sukacita, lemah lembut, sabar, kasih, dan lain-lain. Sekarang mari kita lihat. Pada umumnya, masyarakat Yahudi pada saat itu sesungguhnya mempunyai harapan tentang tegaknya kembali pemerintahan dan kekuasaan Allah atas bangsa mereka. Namun, penghayatan mereka antar orang per orang maupun antar kelompok berbeda. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana pandangan kelompok yang ada di dalam masyarakat Yahudi itu tentang kerajaan Allah. Dalam bangsa Yahudi saat itu ditemukan beberapa paham tentang makna kerajaan Allah. Di antaranya yang pertama adalah kerajaan Allah yang bersifat politis. Paham kerajaan Allah bersifat politis ini beranggapan bahwa kerajaan Allah yang damai dan sejahtera hanya akan terwujud bila Allah tampil sebagai seorang tokoh politik yang dengan gagah berani mampu memimpin bangsa Israel melawan penjajah Romawi dan para penindas rakyat. Keywordnya di sini adalah Allah tampil sebagai tokoh politik. Ya, kerajaan Allah yang bersifat politis berarti Allah hadir sebagai seorang tokoh politik. Sekarang mari kita lihat paham kerajaan Allah yang kedua, yaitu kerajaan Allah yang bersifat apokaliptis. Paham kerajaan Allah yang bersifat apokaliptis ini memandang kerajaan Allah akan tercapai bila Allah menunjukkan kuasanya dengan menggoncangkan kekuatan-kekuatan langit dan bumi. Pada saat itulah Allah akan membangkitkan suatu dunia baru, dan mereka menganggap penderitaan yang dialami bukan akhir segala-galanya, karena kelak pada akhir zaman Allah akan menegakkan kerajaannya. Jadi kerajaan Allah yang bersifat apokaliptis ini, keywordnya atau kata kuncinya adalah akhir zaman, kehidupan yang akan datang. Ya, jadi apokaliptis ini adalah kata kuncinya akhir zaman. Kemudian yang ketiga adalah paham kerajaan Allah yang bersifat yuridis religius. Bagaimanakah pandangan mereka? Jadi ada kelompok yang berpandangan bahwa hukum Taurat adalah wujud kekuasaan Allah yang mengatur manusia. Maka mereka yang sekarang taat pada hukum Taurat sudah menjadi warga kerajaan Allah.
Tetapi jika tidak melakukan apa yang dituntut dalam hukum Taurat, mereka tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Di sini mereka berpandangan bahwa Mesias hadir sebagai tokoh agama yang mampu menegakkan hukum Taurat. Nah, paham kerajaan Allah yang bersifat yuridis religius ini, kata kunci atau keywordnya adalah hukum Taurat. Jadi kalau politis itu tokoh politik, keywordnya, kemudian apokaliptis itu akhir zaman, kemudian atau kehidupan yang akan datang ya. Kalau yuridis religius itu adalah hukum Taurat. Nah, Anda harus tahu bahwa tema pokok pewartaan Yesus adalah kerajaan Allah. Ciri khas kerajaan Allah yang diwartakan Yesus ialah pewartaan Yesus mengenai kerajaan Allah ditujukan kepada pertobatan manusia. Kemudian, kerajaan Allah adalah panggilan dan tawaran rahmat Allah, dan manusia harus menerimanya dengan sikap iman yang dinyatakan dalam perbuatan yang baik. Nah, kerajaan Allah harus diwujud nyatakan dalam kehidupan manusia. Memang kerajaan Allah belum terlaksana dengan sepenuh-penuhnya, tetapi sudah mulai nyata. Sejak kedatangan Yesus, lebih-lebih sejak kebangkitannya dari alam maut dan sejak turunnya Roh Kudus atas orang-orang yang percaya kepadanya, Allah mulai meraja di bumi ini. Bagi Yesus, kedatangan kerajaan Allah itu mendesak karena kemalangan manusia hampir tidak tertahan lagi. Maka belas kasihan dan kerahiman Allah juga tidak akan tertunda lagi. Pewartaan kerajaan Allah adalah pewartaan kerahiman Allah, dan karena itu merupakan warta pengharapan. Nah, seperti yang sudah diungkapkan tadi bahwa kerajaan Allah itu adalah suatu situasi di mana Allah meraja, ya. Dan Allah sudah mulai meraja di bumi ini. Bahkan saat ini kita bisa mewujudkan kerajaan Allah. Untuk dapat menjadi warga kerajaan Allah, kita dapat belajar dari sabda bahagia dalam Injil Lukas bab 6 ayat 20b sampai dengan ayat 21. Sabda bahagia ini diwartakan Yesus, yaitu dalam hidup sepenuhnya kita harus menyandarkan diri kepada kekuatan Allah sebagai satu-satunya sumber kekuatan. Untuk itu kita harus rela melepaskan raja-raja yang lain, seperti harta dan kehormatan, dan rela pula mempertaruhkan segala-galanya, termasuk diri sendiri demi sang raja. Jadi ini mengingatkan kita kembali bahwa kerajaan Allah itu adalah situasi di mana Allah meraja. Jadi Allah itu adalah raja dan kita itu adalah rakyatnya. Bagaimana kita harus rela melepaskan raja-raja lain dan ikut raja yang utama, yaitu Allah. Ya. Mari kita lihat perbandingan kerajaan Allah menurut paham bangsa Israel dan menurut Yesus. Kerajaan Allah menurut bangsa Israel itu berarti kembalinya kejayaan kerajaan Israel. Ya. Sedangkan kerajaan Allah menurut Yesus itu berarti suatu situasi atau keadaan di mana manusia menjadi sepenuhnya mengabdi dan memuliakan Tuhan melalui cintanya kepada sesama dan alam sekitar untuk memperoleh keselamatan. Ya, inilah kerajaan Allah menurut Yesus itu adalah suatu situasi di mana Allah meraja. Di situ ada cinta kasih kepada sesama dan alam sekitar, lalu sepenuhnya kita mengabdi dan memuliakan Tuhan. Ya, jadi segala sikap, perbuatan, tingkah laku kita adalah terarah kepada Tuhan karena Tuhan adalah raja. Sehingga suasana yang ditimbulkan adalah apa? Damai, sukacita, kebahagiaan, kasih sejahtera, kesabaran, dan lain sebagainya. Nah, jadi Yesus itu memang datang untuk mewartakan kerajaan Allah. Yesus bukan saja berbicara tentang kerajaan Allah, tapi ia memberi kesaksian tentang kerajaan Allah dengan tindakannya.
Seluruh hidup Yesus ditujukan untuk terciptanya kerajaan Allah. Ya, jadi Yesus tidak hanya berkata-kata dan bicara saja tentang kerajaan Allah, tetapi segala tindakan Yesus, perbuatan yang dilakukan, seluruhnya itu ditujukan untuk terciptanya kerajaan Allah. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah pokok pewartaan Yesus juga menjadi pokok pewartaan kita? Semoga, ya. Baik, cukup sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas bersama dapat Anda pahami dan Anda dapat mengingatnya dengan baik. Sekarang mari kita tutup dengan doa, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, syukur kami haturkan kepadamu atas rahmat-Mu dalam pembelajaran ini. Semoga kami mampu menjadi putra-putrimu yang setia dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik, terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Tetap aman, tetap sehat, tetap teguh dalam iman. Sampai jumpa di pembelajaran yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.